Yang lebih parah dari ini pun udah pernah gue hadapin. Gue sih udah biasa diperlakukan seperti ini. GGS, Ganteng-Ganteng Sundelan, karya Rudian. Judul asli, James Bond adiknya. Hak cipta 2015 pada penulis. Penerbit, Lembar Langit Indonesia. lembarlangitindonesia@gmail.com, Jakarta. Cetakan pertama 2015. Perpustakaan Nasional, katalog dalam terbitan, KDT. 1. Dapat hukuman tapi juga dapat rezeki. Bener-bener gak masuk akal. Keputusan yang keterlaluan sepanjang karir gue sebagai anak sekolah. Masa cuma hal sepele gitu gue sampai diskors dari sekolah? Ini kan berdampak negatif dalam perjalanan gue menuntut ilmu. Gak tanggung-tanggung lagi. 1 minggu gue gak boleh nginjekin kaki gue ke sekolahan. Terlalu. Padahal, kalau dipikir-pikir, sebesar apa sih kesalahan gue? Kayaknya masih tergolong kesalahan sepele deh. Bagi gue, yang gue lakuin adalah hal yang benar. Gue ngebela kaum lemah, kaum tertindas, kaum teraniaya. Sekelompok orang yang memang layak ngedapetin uluran tangan dewa gue. Soalnya gue tahu, selain termasuk golongan gak mampu, mereka juga bernyali tikus. Gak punya keberanian apa-apa. Mereka cuma sekumpulan pelajar lemah yang gak berdaya. Dan gue rasa gue wajib menolong mereka. Karena ini menyangkut masa depan mereka juga. Tapi jujur aja, gue juga termasuk dalam kelompok mereka. Bedanya, gue punya nyali dan mental baja. Gue bukan orang lemah yang mudah ditindas. Gue bukan tipe orang yang gampang menyerah dan pasrah gitu aja. Gue orang yang pemberani, mencuri dan ngebuang daftar nilai guru matematika. Cuma gue yang berani melakukan ini di kelas. Bahkan mungkin di satu sekolah ini. Padahal kelompok pelajar yang lemah tuh pelajaran gak gampang dihitung pakai jari. Lumayan banyak. Tapi yang berani cuma gue seorang. Dan keberanian gue ini pastinya menjadi rekor tersendiri di sekolah ini. Karena gue yakin, sampai 5 tahun ke depan pun, rekor ini pastinya belum ada yang bisa ngalahin. Apa ada pelajar yang berani ngebuang daftar nilai? Tapi jujur aja, selain sebagai moral membantu sesama, pembuangan daftar nilai ini juga dalam rangka menyelamatkan diri gue sendiri juga sih. Lagian, siapa yang kepalanya gak puyeng? Tiap latihan atau ulangan, nilai yang gue dapat gak lebih dari 3. Itu pun kalau gue berhasil ngelirik kertas jawaban anak ketua yayasan yang duduk di seberang bangku gue. Gila gak? 3. Angka tertinggi yang gue dapat di pelajaran hitung-hitungan. Tapi seperti yang gue bilang tadi, di kelas ini, murid yang lemah hitung-hitungan gak gue sendiri. Ada banyak teman lainnya yang dapat nilai lebih parah daripada gue. Banyaknya, gue gak enak ngomongnya. Mungkin ini kedengarannya gak masuk akal. Tapi ini kenyataan yang sebenarnya. Kelompok lemah yang termasuk golongan gak mampu hitung-hitungan hampir 3/4 dari jumlah murid di kelas. Jadi kalau jumlah muridnya 40 orang, yang bego matematika sekitar 30 orang. Wow, 30 orang. Kalau buat makan di warteg, bisa penuh sesak tuh tempat. Parah kan? Makanya, begitu ulangan umum tinggal sebulan lagi, bukan cuma gue, tapi hampir semua penghuni kelas gelisah. Sebab semuanya tahu
gimana cara perhitungan nilai di rapor. Semua nilai ulangan amal latihan selama ini ditotal, terus dibagi beberapa kali ulangannya. Pokoknya kalau gue hitung-hitung, nilai gue nantinya kemungkinan 1,2. Sebab beberapa kali gue dapat nilai 0 besar. 1,2. Emak gue pasti ngenes ngedengernya. Anaknya yang nuntut ilmu tiap hari sama bayar SPP tiap bulan cuma dapat nilai segitu. Gue nggak bisa ngebayangin gimana malunya nyokap gue waktu ngambil rapor nanti. Mana emak gue selalu duduk di bangku paling depan kalau pas pembagian rapor. Parah. Udah gitu, 1,2 masih ditambahkan lagi sama nilai ulangan umum. Terus dibagi 2. Untung kalau nilai ulangan umumnya dapat tinggi. Kalau dapat 0 lagi, apes. 1,2 dibagi 2. 0,6. Nggak bisa gue bayangin kalau itu sampai terjadi. Nilai matematika gue di rapor 0,6. Emak gue pasti histeris teriak-teriak. Ya ampun, Sim. Mendingan lo belajar ngaji aja dah. Daripada sekolah tinggi-tinggi dapat nilai segitu. Pinteran juga gue yang nggak sekolah. Lo suruh ngitung apaan juga gue bisa. Masa lo cuma ngitung tulisan coret-coret begitu nggak mampu? Tapi setelah gue pikir-pikir, biang kerok masalah ini adalah sang guru tua yang napasnya udah Senin Kemis itu. Ya, dialah biang keok dari permasalahan ini. Guru matematika gue udah tua. Tiap ngajar paling suka karaokean di depan gue dengan lagu yang sama. Nadanya pun sama terus, minor semua, nggak ada mayornya. Selalu tinggi dan disertai hujan rintik-rintik yang membasahi sekujur muka gue. Saking seringnya dia karaokean, sampai-sampai gue hafal banget tuh lagu. Entah siapa penciptanya. Murid malas, nggak pernah belajar, bisanya nyontek terus. Kalau guru nerangin nggak mau ngedengerin. Gimana mau dapat nilai bagus kalau belajarnya nggak serius? Mau jadi apa kamu? Pekerjaan apa yang bisa kamu kerjakan kalau nggak bisa hitung-hitungan? Itu masih nada awal. Tapi emang dasar lagunya udah ngerok, dari awal aja udah keras banget. Refnya, mendingan nggak deh. Biasanya kalau udah ngedenger bait awalnya aja, kepala gue langsung pusing. Malah bisa dibilang, lagu yang dibawain sama guru gue ini semuanya baitnya ref. Kayaknya tuh guru waktu sekolahnya nggak belajar seni musik dah. Soalnya kalau dia ngajar, pasti dia ngerti ngatur alur nadanya. Kapan harus tinggi, kapan harus rendah. Bener-bener parah tuh guru. Jadilah rencana besar gue dimulai. Itu pun dengan dukungan banyak pihak, bukan cuma dari kelompok lemah otak di kelas gue, tapi ternyata dari kelas lain juga. Mungkin di banyak kelas di sekolah lain juga sama. Matematika selalu bikin pusing para penuntut ilmu, dan yang kepilih buat tugas besar ini tentu aja gue, Abdul Qasim, murid kelas 2B SMA Srengseng. Logikanya, kalau daftar nilai milik tuh guru gue buang, maka semua catatan nilai semua murid selama ini bakalan hilang. Kalau orang kelurahan bilang, ini pemutihan, penghapusan dosa. Awalnya semua berjalan mulus. Buku absensi nilai itu berhasil gue curi dan gue buang ke Kali Kebon Jeruk yang bermuara ke Selat Sunda. Berani taruhan, 7 turunan, tuh guru nyari absennya nggak bakalan ketemu. Sebab kertasnya udah gue sobek-sobek sampai jadi serpihan kecil yang jumlahnya
Berapa ya? Gue lupa ngitungnya, tapi yang pasti banyak. Pokoknya semuanya beres-beres aja. Sampai Sabtu tadi gue dipanggil menghadap ke ruang guru. Nggak tanggung-tanggung. Habis gue dimaki-maki di sana, dari mulai interogasi biasa sampai luar biasa. Dari mulai hukuman omelan sampai skorsing. Semua gue terima dalam 1 hari tadi. Apes. Cuma 1 kata itu yang bisa terucap saat ini. Nggak ada kata lain. Karena emang nggak perlu. Isdianto, teman sebangku gue itu harus ikut bertanggung jawab juga. Sebab dia termasuk orang yang terlibat langsung dalam pencurian buku nilai. Dia emang nggak turun langsung, tapi dia yang mengawasi keamanan waktu gue nyelinap ke kantor guru. Boleh dibilang, proses pencurian ini dilakukan oleh 2 orang, gue dan Isdianto. Tapi gue, Abdul Qasim, bukan cowok pengecut. Gue bukan tipe orang yang suka ngumpet di belakang orang lain kalau ada masalah. Dengan sifat kesatria di hadapan para guru yang seperti hakim atau jaksa itu, gue ngaku dengan tegas. Semua gue lakukan sendiri, gak ada temen ataupun orang lain yang ikut dalam aksi gue. Yah, tapi kalau gue pikir-pikir, gue ngambil pelajaran dari apa yang terjadi pada gue sekarang ini. Gue jadi tahu gimana sikap orang-orang di sekitar gue. Kalau udah begini, jangankan Isdianto yang temen satu bangku gue. Temen satu kelas sampai tetangga kelas yang juga ikut merasakan berkah dengan lenyapnya buku daftar nilai matematika. Gak ada yang peduli. Mereka seolah tutup mata, kuping, sampai juga hidung. Mereka pura-pura nggak tahu dan nggak merasa ada kejadian apa-apa yang menimpa gue. Phew, gue harus berbesar hati dan jiwa. Ya, ada kalanya jagoan atau pemeran utama dalam film harus mengalami masa-masa suram dalam karir hidupnya. Ini sebagian pelajaran yang harus gue terima untuk menyongsong masa depan yang lebih suram. Ya, gimana masa depan gue nggak mau cerah kalau jalan gue buat menuntut ilmu aja di stop begini. Welcome skorsing. Gue keluar meninggalkan sekolah dengan kepala tegak. Gue nggak mau tertunduk lemah dan sedih. Sebab gue tahu, dari jendela-jendela kelas, murid-murid yang otaknya masuk golongan nggak mampu itu sedang mengiringi kepergian pahlawan sekolah ini. Sebagian murid keluar dari kelas masing-masing, berdiri memadati pinggiran lapangan, dan gue lewat di depan mereka. Gue menarik nafas dan menahannya. Dada lebih gue busungin lagi ke depan. Gaya jalan gue juga gue buat seberwibawa mungkin. Mata lurus ke depan, rahang kedua pipi menggembung, dan mulut sedikit gue manyunin. Kepada Jenderal Besar sekolah kita, Abdul Qasim, hormat! Gerak! Gue tahu siapa yang memberi komando itu. Dialah Isdianto, teman sebangku gue. Serentak semua murid yang sedang memadati pinggiran lapangan memberi hormat kepada gue. Baguslah kalau begitu. Ternyata kepahlawanan gue membuang buku nilai itu memiliki nilai tersendiri di mata mereka. Meskipun gue kalah di mata guru dan sekolah, di mata orang banyak seperti pelajar ini, gue menang. Biarpun di mata para guru gue pecundang dan berkelakuan memalukan, tapi di mata para pelajar lemah, gue adalah pahlawan mereka. Mereka semua akan mengingat siapa pahlawan nasional di karir mereka nantinya. Siapa pahlawan yang sudah menyelamatkan nilai rapot mereka. Siapa orang yang berperan untuk kenaikan kelas mereka. Jawabannya cuma satu. Gue, Abdul Qasim. Biarpun diskors 1 minggu, gue nggak sedih.
Gue bukan tipe orang yang menyesali nasib dan duduk galau di lantai, mengetak-etakkan kaki lalu menangis meraung-raung. Gue orang hebat, gue pemberani, gue pembela kaum lemah, gue berjasa, gue penyelamat, gue setia kawan, gue murid terhebat dari yang terhebat, gue pahlawan, gue diskors. Seminggu bukan waktu yang lama. Anggap saja nungguin film kartun Dragon Ball atau Doraemon yang diputar seminggu sekali. Nggak akan terasa, soalnya berdasarkan pengalaman gue, kalau gue nungguin film itu, baru kemarin nonton, episode selanjutnya udah nongol lagi di hari Minggu. Ya, pokoknya nggak terasa lah. Jadi scoring ini bisa gue nikmatin dengan santai, nggak perlu gue anggap beban. Hehehe, yang lebih parah dari ini pernah gue lewatin. Gue ada sedikit masalah sama emak gue. Perempuan yang melahirkan gue itu pasti curiga kalau gue nggak berangkat sekolah tiap paginya. Gue pasti diberondong puluhan bahkan ratusan pertanyaan campur omelannya. Celaka juga kalau begitu. Gendang kuping gue bisa cedera parah. Iya ya, dia pasti curiga ya. Bahaya juga kalau begini. Salah satu yang membuat gue nggak betah di rumah adalah ocehan emak gue yang masih memperlakukan gue seperti anak umur 5 tahunan. Tiap hari, tiap waktu, tiap melakukan kesalahan kecil aja, omelan dan gagang sapunya selalu menghampiri pantat gue. Bener-bener tuh nyokap. Kalau udah ngegebukin pantat gue, semangatnya kayak serdadu mau perang. Plak, plak, plak. Abis pantat gue dianggap kasur, naboknya nggak kira-kira, sakitnya sampai ke depan. Fiuh. Kayaknya gue harus cari jalan buat ngabisin waktu 1 minggu gue deh. Ini wajib kalau gue mau aman dari nyokap. Liburan. Ya, kayaknya itu yang harus gue lakukan. Gue harus refreshing buat ngedinginin otak gue yang panas karena lingkungan belakangan ini. Tempat mana yang cocok ya? Australia? Singapura, London, atau Disneyland? Bingung juga gue. Harus nyari tempat yang pas buat ngabisin waktu 1 minggu gue. Tapi dari beberapa pilihan yang ada, kayaknya nggak ada yang cocok. Maksud gue, nggak ada yang cocok dalam hal kocek. Maklum, gue kan pelajar. Jadi malu sendiri. Udah tahu pelajar, pakai belagu-belagu segala. Jangankan buat jalan-jalan ke luar negeri, buat keluar kota aja nggak mampu. Maklum, belakangan ini duit jajan gue dipotong sama emak sebagai hukuman gara-gara ngerebut kue anak tetangga yang baru berumur 3 tahun. Konyol emang. Tapi itu bagi orang yang nggak tahu duduk persoalannya. Sebenarnya itu bukan gue yang ngerebut, tapi tuh anak sendiri yang ngasih. Nah, pas tiba-tiba dia nangis kejer, itu karena kakinya keinjek sama gue pas transaksi serah terima kue. Nah, orang yang ngeliat kejadian itu disangkanya gue ngerebut makanan bocah. Apes. Ada apaan tuh? Begitu sampai di jalan raya, gue lihat banyak orang berkerumun. Tanpa berpikir 2 kali, langsung aja gue ikutin ngerubung. Ya, kali aja ada yang bisa gue kerjain atau gue bantu. Namanya juga pahlawan. Gak pandang tempat. Jiwa kesatria gue selalu terpanggil setiap kali ada yang butuh pertolongan. Kening gue mengernyit ketika melihat ada tetesan darah di jalan. Di pinggiran sana gue lihat orang-orang sedang menggotong seorang lelaki berbaju oranye. Ada apa, Pak?
Tanya gue ke tukang roti yang juga ikutan nonton dari atas gerobaknya. Tukang roti bercaping langsung meneliti isi gerobaknya. Ada coklat, keju, kismis, sama nanas. Rasa baru juga ada. Rasa mochaccino sama rasa soto. Rasa rujak bebek ada nggak? Potong gue sebel. Si tukang roti tersenyum. Ah, rasa itu belum kepikiran sama bos saya. Nanti saya sampaikan. Gue nggak tahu salahnya di mana. Pertanyaan gue yang salah atau emang otak si tukang roti ini yang bermasalah? Bang, maksud saya itu ada apaan? Orang-orang pada berkumpul begini. Oh, ada kecelakaan, tabrak lari. Korbannya tukang pos. Jawabnya sambil tersenyum simpul. Begitu ya. Jadi, orang yang berjaket oranye itu tukang pos. Kasian juga dia. Padahal tugasnya terbilang cukup mulia. Menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan kabar atau hal penting lainnya. Kasian dia. Padahal udah zamannya SMS. Orang-orang udah jarang ngirim surat lewat pos. Gue mendekati si tukang pos yang lagi-lagi digotong. Hati gue jadi iba ngeliat keadaannya. Kepalanya berdarah dan kondisinya pingsan. Tukang pos tua itu sungguh naas nasibnya. Kalau bini ama anaknya ngeliat, pasti mereka nangis-nangis Bombay dah. Soalnya benar-benar tragis keadaannya. Nggak dibawa ke rumah sakit aja? Tanya gue ke salah satu pengerubung. Kasian kalau digotong-gotong doang. Orang yang sedang menggotong itu menatap sinis ke gue. Emang lo pikir kita semua udah sinting apa? Siapa juga yang main gotong-gotongan? Katanya sebentar lagi ambulans datang. Tadi udah ditelepon. Makanya nih korban kita gotong ke pinggir. Gue mengulum senyum malu. Oh, begitu ya. Orang itu nggak menyaut. Dia bersama penggotong yang lainnya berlalu melewati gue yang cuma bisa bengong menonton. Tapi meski begitu, ada aja suara-suara gerutan yang masih mengomentari pertanyaan gue tadi. Sebodoh lah. Cuma nanya begitu aja. Apa salah gue? Tukang pos yang malang. Baguslah kalau begitu. Kasian bener ngelihatnya. Jiwa kesatria gue jadi teriris jadinya. Kalau ngelihat darah yang bercucuran, gue jadi inget cerita guru sejarah waktu nyeritain perang zaman dulu. Darah memang salah satu bumbu paling menyedihkan dalam hidup. Apa ini? Kaki gue nginjek sesuatu. Ternyata selembar surat. Gue memungutnya. Sesaat gue menoleh ke sekitar, mencari tahu apakah ada yang melihat. Setelah gue rasa aman, gue keluar dari TKP. Tabrak lari ini. Gue cari tempat yang rada sepi. Tempat gak ada orang memperhatikan gue. Gue pandangi bagian depan amplop surat di tangan. Di situ tertera nama orang yang dituju. Detektif Efran Ghani. Detektif? Aneh. Ternyata di Indonesia ada detektif-detektifan segala. Gue kira cuma di Amerika sono. Hahaha, kayak di film-film aja. Tapi menarik juga sih. Gue suka dunia detektif. Selain seru juga penuh tantangan buat menyelesaikan setiap misteri atau teka-tekinya. Dan di negara gue ini, khusus buat nama detektif Efran, emang sering banget terdengar beritanya. Apalagi setiap dia menyelesaikan kasus, pasti muka tuh detektif banyak nongol di TV. Amplop itu tipis, mungkin cuma selembar surat biasa. Sesaat tadi gue sempat berpikir dan berharap semoga isinya cek atau lembaran duit. Sayang, kayaknya tebakan gue salah dah. Hari gini masih pakai surat-suratan. Capek deh. Gue bicara sendiri. Bagi gue,
Surat menyurat adalah hal kuno, cuma buang-buang waktu. Masih mending lewat SMS. Lebih cepat sampai dan gak perlu nunggu waktu lama. Gue jadi penasaran, apa sih isi surat ini? Ujung amplop gue robek lalu isinya gue keluarin. Dan isinya emang seperti yang gue kira, hanya surat. Sehelai kertas berwarna merah muda. Gue nyengir lebar melihatnya. Rupanya surat cinta. Masih blow-on juga pengirimnya. Surat cinta udah gak zaman lagi saat ini. Buat apa ada HP? SMS-an dong. Saat membuka lipatan kertas berwarna merah jambu, gue mengira-ngira, apa kiranya yang tertulis di sana? Dan begitu tulisan terlihat, gue langsung membacanya. Kepada yang terhormat, Tuan Detektif Efran Gani, di tempat. Sudilah kiranya mengulurkan tangan kebaikan Anda. Tuntaskanlah masalah pelik yang kami hadapi di sini. Hanya Anda, orang yang kami anggap tepat. Ini menyangkut nyawa dan nama baik keluarga. Datanglah ke alamat di bawah ini sebelum matahari terbenam esok hari. Berapapun bayaran yang Anda minta akan kami berikan. Gue tertegun. Gue ulangi membaca kertas surat itu sekali lagi dan diam berpikir. Kayaknya Tuhan punya kehendak lain buat mengisi liburan. Scoring minggu ini. Sepertinya ini rezeki dari langit buat gue. Kayaknya asik nih. Tapi terus terang, satu yang paling bikin gue tertarik dari surat ini, yaitu kata-kata terakhirnya. Malah saking tertariknya, bagian akhir kalimat itu gue baca berulang-ulang. Sekali lagi, dan lagi. Benar-benar kata-kata yang indah dan enak didengar. Siapapun pasti suka kata-kata ini. Haha, kayaknya petualangan baru akan dimulai. Detektif. Satu kata yang memiliki berjuta arti. Penuh tantangan, misteri, teka-teki, fantastis, kerumitan, alibi, tersangka, korban, TKP, barang bukti, saksi, pembunuhan, ruang tertutup, dan lain sebagainya. Ayo Sim, petualangan seru kayaknya akan segera dimulai nih.